Diriwayatkan bahwa orang-orang dari suku Ghazwain mempunyai kesukaan untuk membuat tato di sekujur tubuh mereka, seperti di badan, lengan, dan punggung dengan warna biru tinta. Satu ketika salah seorang penduduk Ghazwain mendatangi seorang ahli pembuat tato. "Buatkan satu gambar tato untukku, tapi yang bagus bentuknya," pinta orang Ghazwain kepada pembuat tato. "Gambar apa yang harus kubuat, Tuan Pendekar?" tanya pembuat tato. "Seekor singa yang ganas, perawakan badanku serupa singa, maka buatlah gambar singa yang menyimbolkan keperkasaanku. Kerahkan segenap kemampuanmu dan totolkan warna biru sebanyak-banyaknya," kata orang Ghazwan itu dengan penuh semangat. "Di mana saya harus membuat tato singa?" tanya si pembuat tato. "Tato yang indah itu pantasnya di punggung," jawabnya. Sewaktu pembuat tato memulai memasukkan tinta melalui jarum ke kulit orang Ghazwain itu, rasa perih menjalar ke punggungnya. Orang gagah yang memesan tato itu berseru, "Aduh Gusti, engkau hendak membunuhku ya? Gambar apa yang sedang kau buat itu?" "Katanya Anda meminta gambar singa," jawab si pembuat tato. "Bagian mana yang mulai engkau buat?" tanya sang pendekar peminta tato tersebut. "Saya mulai dari bagian ekor," kata pembuat tato dengan sedikit takut. "Tidak usah memakai ekor. Nafasku tersengal-sengal gara-gara ekor singa yang lemah itu. Walaupun kekuatannya sepadan tarikan dan aliran nafasku, biarlah gambar singa itu tanpa ekor. Hatiku hampir runtuh karena tusukan jarum tintamu." Lalu pembuat tato mulai mengukir bagian lain. Dengan hati-hati tanpa menggunakan pisau, ia kembali menusukkan jarum, dan seketika itu juga lelaki yang meminta tato itu menjerit. "Bagian singa yang mana itu?" tanya sambil meringis menahan perih. "Ini telinganya, tuan yang baik hati," hibur pembuat tato. "Tidak perlu telinga, wahai pembuat tato yang bijak. Potonglah telinganya dan segera rampungkan pekerjaanmu," perintahnya. Kemudian mulailah pembuat tato menusukkan jarum di bagian lain, dan orang Ghazwain itu menjerit sekeras-kerasnya. "Bagian mana lagi yang sedang kau buat ini?" rintihnya tak kuat lagi menahan rasa sakit. Wajahnya memerah. "Ini perutnya, tuan yang gagah," jawab pembuat tato menahan dongkol. "Singaku tak memerlukan perut. Bagian itu tentu menghabiskan banyak tinta." Pembuat tato itu kebingungan. Rasa jengkel kecewa mendongkol dan hilang akalnya untuk berbuat sesuatu bercampur aduk menjadi satu di dalam hatinya. Ia terdiam tanpa mengerti apa yang harus dilakukan. Ia mencoba meredam semua kegalauannya dengan menggigit alat-alat tato di tangannya. Tiba-tiba dia membanting tinta itu ke tanah. "Belum pernah ada seorang yang berkelakuan seperti Anda di dunia ini. Siapa yang pernah menyaksikan seekor singa tanpa ekor, tanpa kepala, tanpa perut? Allah sang pencipta pun tidak pernah membuat singa serupa itu." Nilai moral kisah tersebut sangat jelas bahwa perjalanan menuju singgasana Allah harus melalui penderitaan demi penderitaan. Namun untuk menjadi manusia sejati, maka seseorang harus melewati kepedihan-kepedihan, karena hanya melalui penderitaan yang disertai kesabaran, maka dapat tumbuh menjadi seorang laki-laki sejati. Kalau diajukan pertanyaan kepada kita sebagai orang beriman, apakah yang paling kita rindukan dari Tuhan? Ganjaran apa yang sangat kita dambakan dari Tuhan sebagai balasan atas nestapa hidup dan ibadah-ibadah yang kita kerjakan? Satu hal yang pasti, kebanyakan kita menginginkan surga sebagai balasan agung atas segala pengabdian yang telah kita kerjakan di dunia fana ini. Surga merupakan puncak kebahagiaan yang teramat sulit untuk dilukiskan, di mana di dalamnya tersedia segala bentuk kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh kedua mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit oleh hati manusia. Sehingga kalau kita ingin mencoba menggambarkannya, maka kita hanya dapat mengatakan bahwa surga adalah negeri keabadian yang tidak ada kehancuran padanya, singgasana kemuliaan yang tidak ada kehinaan di dalamnya, mahligai kedamaian yang tak tersentuh kegelisahan, khazanah kekayaan di mana kemiskinan tak mampu menjamahnya, dan istana kesempurnaan di mana kekurangan tak dapat mendekatinya. Begitu paripurnanya kenikmatan surga,
sehingga setiap kita pasti merindukannya. Setiap kita ingin memasukinya dan setiap kita ingin menikmati segala kenikmatan yang dijanjikan. Namun, yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah kita tabah menghadapi ujian demi ujian yang akan menghalangi perjalanan kita menuju surga? Beranikah kita menempuh perjalanan ke surga yang penuh dengan gelombang prahara dan nestapa? Boleh jadi kita semua akan menjawabnya secara positif. Demi kenikmatan surga, kita akan tabah dan berani menghadapi semua rintangan. Namun, pertanyaannya tidak berhenti di sini. Masih bisa kita lanjutkan. Apakah perbuatan kita selama ini sudah mencerminkan bahwa kita termasuk orang-orang yang tabah dalam menghadapi cobaan demi cobaan untuk meraih kebahagiaan surga? Apakah tingkah laku kita sudah membuktikan bahwa kita berani berteman dengan kepahitan hidup untuk mereguk kenikmatan surgawi? Tentu saja mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, namun barangkali sulit bagi kita untuk mengucapkannya karena begitu pahit dirasakan oleh jiwa-jiwa kita. Kita tahu kalau potret wajah kehidupan kita sunyi dari penderitaan. Kita sadar bahwa fenomena hari-hari ini kita sepi dari ujian. Kehidupan kita penuh dengan sukacita dan hampa dari duka cita. Dari waktu ke waktu kita selalu bersahabat dengan senyuman bukan tangisan. Saat-saat kita senantiasa dihiasi oleh gelak tawa bukan air mata. Bukan musim gugur yang menakutkan, tetapi musim semi yang teduh senantiasa mewarnai panorama hidup kita. Makanya kita bingung untuk merumuskan jawabannya, karena seseorang yang sedang mereguk manisnya madu, niscaya ia akan kebingungan ketika disuguhi pahitnya segelas empedu di hadapannya. Padahal Allah menjanjikan kenikmatan surga untuk orang-orang yang hidupnya penuh dengan penderitaan. Hari-hari mereka ditemani dengan ujian, prahara demi prahara, silih berganti, menguncangkan bahtera kehidupan mereka. Kendati demikian, mereka tetap sabar dalam menghadapi penderitaan hidup demi memperoleh kebahagiaan surga. Mereka tabah mengarungi samudra nestapa demi mendapatkan kesenangan surga, sebab mereka menyadari bahwa semesta kenikmatan surga hanya bisa diraih dengan ketabahan bercengkrama bersama ujian yang Allah berikan kepada mereka. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 214, Allah berfirman, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cobaan sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat." Di dalam surat Al-Imran ayat 142 Allah berfirman kembali, "Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata pula orang-orang yang sabar?"